sekarang gini. Bagus lah yang sekarang begini. Kalau sebentar. Kalau seandainya gini nih, kalau seandainya di tadi kan Meksiko perumpamaannya binatang. Kalau di walaupun umpama jangan diungkapkan. Udah. Analoginya adalah manusia itu kan baru. Saya mau bertanya. Bukan apa-apa. Itu bahasa Indonesia yang benar. Gak apa-apa lah kalau Kristen apalagi kan, untuk kalau Kristen kan meniru. Enggak, sebentar. Udah. Kawin, nikah. Udah, sebentar. Iya, lanjutkan Pak Yohanes. Iya, gini. Enggak. Bagian saya. Kelamaan. Lu kok kelamaan? Berarti kamu udah fair, kamu ngoceh boleh ramai-ramai. Terus Pak Yohanes mau jelaskan, kamu udah terima gitu. Bukan yang seperti inilah yang giliran. Seperti inilah yang buat acara mingguan kita itu bubar. Karena lu yang tadinya rocos dodol. Nah, denger dulu, lu kok rocos? Pak Yohanes lagi jelasin tadi. Udah, sekarang saya kasih waktu. Apa? Silakan Yohanes. Ayo, silakan Yohanes, kamu terangkan lagi. Ayo. Sebenarnya udah saya jelasin tadi. Ya jadi, udah, sekarang giliranku. Untuk Kristen itu di Bible-nya itu kan memang tidak ada. Yang ngambil dari binatang kan gitu pedomannya. Dan manusia itu tahu kan, manusia kan lebih tinggi ya derajatnya daripada hewan, ya kan? Nah, hewan itu kan yang menstruasi aja dia tahu kapan dia melakukan ini ya reproduksi ya. Nah, apalagi manusia. Jadi manusia itu akan mengawini perempuan itu yang sudah mengalami menstruasi, artinya sel-selnya sudah siap untuk dibuahi kan begitu ya. Seperti itu. Jadi kita menggunakan akal budi dan hati nurani. Gitu loh, Bro. Itu itu bagi Anda yang berpikir, ya kan. Nah, kalau seandainya cuma yang jawab aja. Enggak, sebentar, saya sedikit aja. Ya. Oke, itu bagi Anda yang berpikir. Nah, kalau seandainya kita korelasikan di zaman sekarang nih, ya. Kalau saya lihat nih, baca-baca di TV ya, di koran-koran, itu tuh kartel-kartel narkoba. Mereka mengawini anak kecil, Pak. Itu pakai kalung salib, dia nikah di gereja dia. Cek kalau nggak percaya. Bagaimana itu hukumnya dosa atau tidak? Saya tanya. Kalau yang Anda contohkan itu dicontohkan di dalam Islam ketika Nabi Muhammad di dalam Sirah Nabawiyah, di dalam riwayatnya Hisham tentang perkawinan Rasulullah dengan Aisyah dengan kawin gantung ya 6 tahun dan 9 tahun dia hidup satu rumah. Itu setelah haid, ingat setelah haid ya. Berarti di sini udah gugur tuduhan untuk Kristen. Nah, sekarang korelasinya bagaimana? Kalau seandainya di Meksiko ya, kartel-kartel narkoba nih ya, dia mengawini anak-anak, Bos. Ya. Dia mengawini anak-anak umur 9 tahun, ya. Umur 8 tahun, 7 tahun. Ibarat SD aja udah kehilangan tuh perawannya. Ya. Bagaimana itu dengan itu? Apakah dia berdosa? Seorang kartel dia kawin di gereja loh. Saya kasih tahu aja lah ya. Namanya Robert Lego. Jadi gini ya, ini sebenarnya karena salah paham aja nih ya. Jadi berdosa enggak? Saya tanya berdosa enggak? Dia nikah di gereja loh. Saya tanya itu aja kok, simpel. Berdosa enggak? Ayo. Gini Bro. Jadi patokan kita itu kalau saya mau siapapun itu ya, kalau dia tidak sesuai dengan isi Bible, ya tetap salah. Nah, di dalam gitu, isi Bible. Jadi standarnya orang Kristen itu di Bible, bukan. Oke. Iya, di dalam ada yang menikah tadi ditanya ayat berapa, pasal berapa, enggak ngomong. Bapak itu Bang Juma Hendres. Iya, pasal berapa coba? Pasal berapa pernikahan, aturan pernikahan? Tadi kamu ngomong selalu di Bible. Sekarang mana di Bible? Ada nggak? Iya, nggak ada. Tapi saya jawab berarti boleh ngawinin anak-anak karena nggak ada aturannya. Udah. Nah, dengar dulu ya, saya lanjutin lagi. Ini Johannes, saya mau nanya, ini kan masalah kepantasan kan? Iya, saya lanjutin lagi ya, saya lanjutin lagi. Kan? Saya lanjutin lagi. Iya bro, saya lanjutin lagi. Sekarang ini di zaman sekarang kalau ada orang menikahi anak umur 12 tahun, ya, walaupun dia sudah ahil balik, udah menstruasi, itu dianggap melanggar loh.
Oh, oke. Oke. Itu gimana? Aturannya Aturan negara. Waduh. Iya, itu maksudnya. Itu menurut kamu itu kan nggak pantas. Ya, karena melihat dia Saya harus puji itu siap secara saya puji bukan itu. hanya masalah dia sudah menstruasi, tetapi secara mentalnya dia, umurnya dia. Itu sekarang. Iya, itu sekarang. Jadi kalau kita dulu pakai kacamata sekarang, Saya mau nanya kalau pakai kacamata sekarang, ya. pakai kacamata sekarang, nilai tadi yang nanya lama sekarang. Sekarang saya gini teman-teman gini. Itu kan masalah kepantasan kan? Masalah kepantasan. Nah, kalau memang masalah kepantasan itu tidak boleh, nah kalau gini saya screen pantas nggak seperti ini? Coba pantas nggak seperti ini? Ini yang keluaran 2220 ini, pantas nggak kalau zaman sekarang? Nih. Yesus nggak kawin, Paulus nggak kawin, Kristen ini kawin mengawin ikut ajaran siapa? Begitu aja. Ya. Iya, ini udah masalah kepantasan. Sampai sekarang kan? apakah ada dilakukan? Kan nggak ada. Kalau ayat ini pantas nggak gitu? Itu kan masalah kepantasan yang Keluaran apa tuh? Dibacain Pak. Kecil sekali tulisannya. Dibacain coba. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia dibantai, ditumpas. Coba loh. Iya. Pantas nggak itu? Waktu itu kan. Bunuhlah orang yang tidak ini ayat yang lain nih, Imamat 20 nih. Ya, bunuhlah yang berzina itu kan dirajam. Pantas nggak? Kita yang jangan berzina itu dirajam. Kristen itu pantas. Makanya nanya di zaman sekarang itu dilakukan nggak? Iya, makanya ini kan pantas. Makanya ini sebenarnya karena menggunakan kacamata yang tidak pas ketika melihat sesuatu. Saya ini menggunakan kacamata zaman sekarang untuk menilai pernikahan pada waktu dahulu. Memang dulu kan banyak. Nggak bisa lah. Dini kan. Itu kalau masalah kawin lo ngomong masalah Islam, tapi lo masalah membunuh tidak seiman. Nah, yang membunuh tadi sampai sekarang kan nggak ada. Jones. Ada gimana? Kamu sekolah di mana? Ada loh. Membunuh kamu sekolah di mana? Secara timeline dan kontekstual. Kejadian 1400 bisa dibayangkan di zaman sekarang. Kamu sekolah di mana? Saya tanya sekolah di mana? Udah ada perlu nanya sekolah Pak. Ada nggak perbandingan? Ada nggak perbandingan? Maksudku seperti ketika ini. Timeline dan kontekstual itu di zaman 1400 tahun yang lalu dibawa kepada tahun kejadian sekarang. Tadi kan kita bahas pernikahan kan? Kenapa? Nah, makanya itu kan etik namanya. Kamu kan tadi membawa etik kan? Etis bahas pernikahan kan? Iya, masalah etika. Kalau kita bahas pernikahan, di zaman dulu itu kan memang banyak pernikahan itu di umur-umur yang masih muda, ya. Ya, lu tahu. Ya kan? Ya. Benar nggak? Ya, zaman dulu. Ya, kalau sekarang itu dengan aturan, nggak usah di luar negeri deh. Di Indonesia aja itu udah ada mengatur batas usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun. Oke, karena apa? Dia harus siap secara mental, dia harus bisa mendidik anak supaya bisa mendidik keluarganya kayak gitu. Kalau dia masih anak-anak, misalnya 12 tahun lah misalnya, dia belum siap. Bahkan pertumbuhan badannya itu masih belum berhenti. Ini kita bicara ilmiah aja lah, nggak usah. Iya. Bang Zuma, Fadal, silakan. Sebentar. Rasulullah itu dibandingkan terus. Kalau gilir ngomong rebutan terus. Udah. Nah, ini biar Bang Zuma dulu. Bang Zuma aja. Fadal, Bang Zuma. Ngomong di zaman sekarang diam. Yang lain diam. Sedikit waktu buat saya boleh kawan-kawan. Silakan Bang Zuma. Ya. Jadi begini, ada hal-hal yang harus dipahamkan terhadap sahabat Kristen, bahwa Islam itu berdiri di atas fondasi dalil, bukan asumsi. Nah, dalil yang saya maksud ini adalah menjadi sumber daripada hukum Islam. Hukum Islam itu bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran, dan yang kedua adalah hadits. Orang yang terpercaya meriwayatkan tentang orang yang diimani sebagai junjungan, tentu adalah orang yang paling dekat dengan oknum. Rasulullah Muhammad SAW memiliki Siti Aisyah yang adalah istrinya sendiri. Beliau memberikan dan menyajikan hukum kepada umat Islam adalah
penulis wanita terbanyak yang menceritakan tentang hukum-hukum yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui haditsnya. Selayaknya kalau kita berbicara mengenai hukum sebuah agama, maka oknum yang terdekat dari sumber itulah yang harus meriwayatkan. Sayang sekali, ya ibu daripada Yesus, Bunda Maria yang melahirkan, tidak memberikan banyak informasi sekali tentang retorika Maria Bambuni. Tidak kena. Kedua, orang ngomong apa, kamu ngomong apa? Kedua, jangan tertampar dulu. Kedua. Kalau tidak ada yang tertampar, kamu tuh konyol. Jadi Siti Aisyah itu, diam dulu. Diam. Suara ada peluru. Dia tuh ngomong. Diam. Entah kemana-mana. Diam. Jangan tertampar. Jangan merasa tertampar. Saya berbicara mengenai aspek sejarah ini yang kita ngomong ini adalah Anda tidak punya ilmu, Anda tidak pantas dialog dengan saya. Diam. Jadi Siti Aisyah, coba ke hostnya di mute manusia ini, manusia lagi, di mute ya. Jadi Siti Aisyah menjadi salah satu sumber dari berbagai macam sumber dari jajaran perawi hadits. Beliau Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang berumah tangga, mengajarkan tentang mandi junub, mengajarkan tentang haid dan seterusnya. Harus melalui oknum yang betul-betul paham, yang ngerti, yang melakoni, yang memahami. Bukan asal-asalan. Contoh Lukas menceritakan tentang Yesus kapan ketemunya, nggak pernah. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu an itu dinikahi bukan tanpa ada aspek, bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, tetapi ada unsur yang ingin dibawa oleh Siti Aisyah radhiyallahu an untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi Siti Aisyah menjadi salah satu jajaran perawi hadis terbanyak dari kalangan sahabat. Kenapa? Karena beliau memiliki umur yang panjang dan kecerdasan yang luar biasa, sehingga bisa mengajarkan banyak ilmu kepada generasi-generasi seterusnya sampai kepada kita umat Islam hari ini. Berbeda dengan kawan-kawan kita di sebelah, ya. Dia mendapatkan informasi dari orang-orang yang tidak kemudian berjumpa hidup sesaman atau hidup bersama dengan Yesus. Kalau yang diceritakan Siti Aisyah kemudian adalah merupakan suatu pedoman hukum di dalam syariat Islam, itu benar. Karena beliau adalah istrinya, bininya, orang yang intim dengan beliau. Tuduhan bahwa beliau adalah korban pedofil, itu adalah tuduhan orang yang tidak punya akal. Bagaimana mungkin kemudian ada korban pedofil menceritakan tentang apa yang diajarkan oleh pelaku terhadap dirinya? Korban pedofil itu akan trauma. Boro-boro menghafalkan sebuah tindak tanduk sang pelaku, yang ada kemudian adalah benci, muak, histeris ketika mendengarkan nama pelaku terhadap dirinya. Tapi Siti Aisyah, apakah terjadi hal itu terhadap dirinya? Tidak. Tak ada itu. Beliau menghafalkan ribuan hadits yang menceritakan apa yang menjadi ilmu dari Rasulullah Muhammad SAW sang suami. Jadi salah satu hikmahnya itu tadi. Ada banyak sekali ya manfaat bagi umat Islam dari pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Dan satu hal yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen, ini adalah kekhususan bagi beliau, tidak berlaku kepada umat manusia yang lain. Hanya beliau. Kenapa? Beliau adalah nabi, beliau adalah utusan Tuhan. Lihat bagaimana utusan Tuhan yang ada di dalam kitab Anda. Berapa istrinya, berapa gundiknya. Catat itu, pelototin itu. Ya, satu-satunya nabi yang datang kepada umat manusia, yang kemudian diceritakan bahwa dari lisannya kemudian ditorehkan oleh istrinya hanya Rasulullah Muhammad SAW. Siapa Lukas bagi Yesus? Entah. Siapa Markus bagi Yesus? Entah. Siapa Paulus bagi Yesus? Entah. Tapi Kristen berdiri di atas tulisan-tulisan oknum ini. Subhanallah. Siti Aisyah adalah istri Rasulullah Muhammad SAW. Sekiranya
beliau tidak ada, Siti Aisyah ini nggak ada, wafat lebih muda misalnya, kalau misalnya dia ada, maka tidak ada yang akan mengajarkan kepada umat Islam tentang ilmu-ilmu yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat, yang dibutuhkan oleh manusia hari ini. Alhamdulillah, hikmah dari pernikahan beliau, mau dituduhkan kemudian dia menikah usia 6 tahun, kemudian berumah tangga 9 tahun, mau dituduhkan 7 tahun, dan seterusnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena kalau kita melihat catatan penting di dalam sejarah kehidupan manusia yang kemudian menjadikan Bible sebagai firman Tuhan, kita bisa menunjukkan data-data yang jauh lebih luar biasa. Contoh misalnya, sedikit waktu lagi kawan-kawan. Bilangan 31, nomor 17, nomor 18. Saya fokus kepada nomor 18-nya. Di situ diterangkan, ya, Fekal dan semua Hataf, anak-anak kecil. Banashim, di antara yang perempuan. Asher, yang loh, tidak. Yadu, mereka berhubungan intim. Miskaf, tidur dengan zakar, laki-laki. Hakayu, biarkan mereka hidup. Lakem, bagi kalian. Jadi data ini menyajikan perintah Tuhan kepada Bani Israel. Di dalam bilangan 31 nomor 18, dia katakan, dan semua anak-anak kecil yang perempuan, anak-anak kecil yang perempuan yang belum pernah ditiduri oleh laki-laki, ambil untuk kalian. Batasan umurnya berapa? Bang Ade sudah tanya, Anda belepotan untuk menunjukkan datanya. Usia umurnya berapa? Yang diperintahkan anak-anak kecil yang masih perawan, ambil untuk kalian. Jadi tidak salah kemudian ketika di barat sana kita temukan ada kuburan-kuburan anak kecil, korban pedofil, dan seterusnya. Ada penghakiman, ada orang-orang tokoh-tokoh agama yang dipenjara, dihukum di Eropa sana akibat daripada perbuatan pedofil. Kenapa? Ada petunjuk di dalam kitabnya. Bilangan 31 nomor 18 itu mau dikemanakan? Oh, lalu kemudian terjemahan Kitab Indonesia dirubah semua itu. Perempuan yang belum pernah bersetubuh. Padahal yang disebutkan di situ jelas hataf. Hataf itu merujuk kepada anak-anak kecil. Gadis-gadis kecil. Perempuan yang masih, apa istilahnya? Yang masih kecil. Yang namanya kecil ya baru orok sampai dia perawan. Sampai pecah perawannya itu masih dianggap anak-anak kecil gitu. Jadi nggak bisa. Belum lagi ketika kejadian yang kemudian ditafsirkan oleh Rabi Salomo menerangkan bahwa ya Ishak menikahi Ribka itu di usia 3 tahun. Tapi saya nggak mau berpanjang lebar ke sana. Itu derita teman-teman Kristen ya. Ketika bercerita tentang tafsiran orang-orang Rabi Yahudi tentang pernikahan Ishak dengan istrinya. Itu PR Anda untuk kemudian memahami apakah betul penafsiran para rabi tentang itu. Dan ingat, yang berhak menafsirkan tentang Ishak dan istrinya, tentang Yakub dan istrinya, tentang Abraham dan istrinya, itu yang mempunyai kitab, bukan kalian yang hanya umat terjemah. Jadi kembali kepada yang tadi, Rasulullah Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah semata-mata agar Siti Aisyah mengajarkan kepada dunia tentang haid, di mana di kitab-kitab terdahulu wanita haid itu adalah najis, apa yang disentuh oleh wanita haid itu adalah najis, dan mereka yang tersentuh benda-benda yang disentuh oleh wanita haid juga kena najis dan harus diungsikan, dikurung atau diusir dari pemukiman selama 7 hari selama masa haid. Islam datang kemudian melalui Siti Aisyah radhiyallahu an menjelaskan tentang haid, di mana hal itu adalah merupakan bimbingan langsung dari suaminya tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masih penasaran sampai hari ini, ada nggak ajaran Yesus dari Bunda Maria, ibu tercinta yang telah melahirkan beliau? Entek, Dek Nara. Demikian dari saya, ya, mudah-mudahan sahabat Kristen itu bisa tercerdaskan dan mendapatkan hidayah. Amin. Masya Allah. Monggo siapa yang menanggapi? Nambahkan. Jadi jangan patokannya YouTube ya. Ya itu, mereka pedomannya binatang. Gak ada Google di zaman itu kayaknya.
Di zaman Yesus gak ada Google. Udah ada YouTube bang, bukannya Google lagi bang. Itu dia ikut AdSense, Google AdSense-nya juga ada monetasi apa? Iya, monetisasi. berarti Yohanes itu membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau menurut Hisham. Karena setelah haid baru bisa dinikahi, itu ada aturannya seperti itu. Yohanes ngomong sendiri kok. Dan ketika ada tidak terlalu yakin dengan apa yang dia pertanyakan. Dia tidak memeriksa kitabnya sendiri itu seperti apa yang dari hasil pertanyaan itu. Ini dibantai sama Bang Zuma, selesai semua. Enggak, tadi jawabannya terlalu panjang, jadi sebenarnya singkat-singkat aja lah supaya enak. Ya ente panjang. Enggak ngerasa enggak. Jadi ada nasinya. Kita kan bahas apa coba tadi? Jadi kita lihat di zaman sekarang ya, ini itu jadi gini, kan saya sampaikan tadi, kalau di zaman dahulu ya memang banyak yang menikah di usia muda, ya kan? Tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ya manusia itu jadi tahu ada banyak pengetahuan yang berkembang sekarang. Usia yang baik untuk menikah itu di umur berapa yang siap. Kemudian yang kedua ya, jadi gini, sebenarnya yang membuat istilah pedofil itu kan zaman dulu itu kan belum ada, ya kan? Istilah pedofil itu nggak tahu di tahun berapa, tetapi itu untuk laki-laki yang menikahi anak yang umurnya kalau nggak salah ya di bawah 14 tahun, itu disebut pedofil. Jadi itulah definisinya. Jadi ya kalau buat saya sih saya nggak terlalu ini ya, maksudnya mau misalnya menikah di umur di bawah 14 tahun memang kan di Indonesia juga banyak kan. Tapi itu kalau itu terjadi di zaman sekarang, ya kita coba kembalikan kepada hati nurani kita masing-masing, kepada ilmu pengetahuan gitu ya. Bahkan secara hukum pun itu kan diatur ya. Saya lupa Indonesia kalau nggak salah 19 tahun ya. Koreksi saya ya kalau saya salah gitu. Jadi kita harus melihat zaman sekarang, relevansinya itu terlalu panjang. Relevansinya dengan zaman sekarang itu ya. Saya gini lah, kawan-kawan saya teman-teman ya. Teman-teman misalnya ini ya, melihat ada seorang laki-laki menikah misalnya dengan anak umur 12 tahun yang laki dewasa. Di zaman sekarang, saya nggak nyinggung yang belakang. Karena memang itu terjadi. Tapi kalau di zaman sekarang, zaman kekinian, zaman now, itu terjadi, maka itu bisa ditangkap polisi loh bro. Ya, Pak Yohanes. Tapi kan teman-teman Pak Yohanes mungkin zaman-zaman dulu, zaman-zamannya Rasul dibilang Rasul kami itu pedofil lah. Kalau Pak Yohanes sih mungkin lah. Artinya Pak Yohanes mencoba membawa ke dalam zaman sekarang kan. Oke, logikanya masuk Pak. Tapi kami kan seolah-olah kayak membawa hujatan mereka itu Pak, kawan-kawan Pak Yohanes itu. Iya. Definisi pedofil itu apa sih Pak Yohanes? Koreksi dikit lah. Pedofil itu tidak menikahi, tidak. Tapi menyakiti, memperkosa, itu pedofil. Bukan atas suka, sama suka. Tapi dengan paksaan. Anda tahu nggak sih pedofil itu apa sih? Pedofil itu tidak menikahi, memaksa. Bro. Itu bisa terjadi kepada sesama jenis juga bisa. Terus sekarang kalau ada yang salah satu contoh ya. Anak-anak itu yang ditemukan, tengkorak anak-anak yang ditemukan di basement di Kanada tuh, di basementnya gereja. Nah itu korban pedofil semua itu. Anda berkaca dulu lah. Itu tuh yang namanya pedofil. Itu loh. Iya, kalau ada kejadian seperti itu misalnya di mana tadi, maka itu ketemu orangnya, pelakunya dihukum, bro. Nggak dibiarin. Ya makanya ini kan kejadiannya kan cerita zaman dahulu kala. Kita bicara makanya kalau kekinian
Dari kita segi bilang yang manfaat. kekinian zaman now ya, misalnya ada orang, Zaman sekarang kan anak usia yang segitu kan masih tersangkut dengan pendidikan, dengan apa ketidakmampuan dia untuk berdiri sendiri. Zaman dulu kan nggak ada seperti itu, sekolah nggak ada, mungkin sudah mandiri dia. Kan zaman ya, dulu kan. makanya ya kawan-kawan harus menjawabnya seperti itulah kan begitu. Kan udah harus saya ajarin kan. Tapi mereka Jadi tidak gini, seperti itu, penganggapan mereka itu dibawa ke zaman sekarang. Jadi kalau dibawa zaman sekarang seolah-olah itu jadi hujatan bagi mereka. Itu yang jadi persoalannya, Pak. kalau itu terjadi zaman sekarang, di zaman now ya saya sih pasti teman-teman akan melihat kan ada aturannya, bahkan di seluruh dunia ada sudah mengatur ya. Indonesia pun mengatur kan. Iya, ada aturannya. Jadi, dan kita kembalikan lagi kalau ke zaman now. Kalau seandainya gini Johannes, kalau seandainya di barat ada orang yang menikahi anak kecil, menurut Kristen itu dosa atau enggak? Menikahi anak kecil. Dosa enggak? Kalau gini loh, secara manusia saya kan nggak bagus. Dihukumnya ada bukan, saya tanya di dalam Bible Anda, kalau ada orang Kristen menikahi anak kecil itu dosa atau enggak? Ada enggak catatannya? Anak kecil, gini bro. Jadi ketika Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia, harusnya bro udah ngerti di sini. Iya, kalau ada nih. Apakah boleh nih atau pantas nih? Ini kepantasan lah, hati nurani. Enggak, saya tanya Anda, ada enggak? Ada kalau enggak sampai larangan? ada yang anak kecil gitu ya. Ini zaman now ya, saya nggak ngomong yang sudah berlalu lah. Iya, zaman now. Ini sekarang kan di barat nih ada nih anak dihukum kecil dia, yang jangankan sama Tuhan, sama manusia dihukum kok dia. Enggak ada di dalam dalilnya, di dalam Bible Anda ada enggak larangan menikahi anak kecil? Lo kalau misalnya mau larangan-larangan kayak gitu, ini yang mana ya, kekristenan itu aturan cewek-cewek kekristenan menstruasinya dimulai di umur 21. Bagusnya gitu. Silakan lanjut. Enggak ya, lah. Coba kan saya tanya rata-rata orang menstruasi anak enggak saya tanya lu di sampai dalam 14 kan seumpama gini nih. Kita tidak bisa menafikan nih. Seperti saya contohkan Robert Delegos ya. Itu di Meksiko dia menikahi anak kecil ya. Dia seorang kartel narkoba. Nah, itu menurut Anda, itu nikahnya di gereja loh. Itu menikahnya di gereja. Nah, itu menurut di dalam Bible Anda itu dosa atau tidak? Jadi gini, tadi saya udah sampaikan ya. Saya tanya di dalam Bible Anda. Iya, sudah saya sampaikan tadi. Ini mau dijawab kok malah. Ada enggak itu konsekuensinya dosa atau tidak? Tadi yang nanya kan kamu kan bro ya. Kan saya bilang di Bible itu kan nggak diatur umurnya berapa. Tapi Tuhan menciptakan kita berarti boleh menikahi anak kecil. Dengar dulu. Berarti boleh menikahi anak kecil. Ya, ini saya udah jelasin dari awal. Dari awal saya jelasin. Cuman muter-muter doang. Enggak muter-muter doang. Ya, muter-muter ini ya, saya kasih analogi yang ekstrim ini sebenarnya. Enggak usah analogi Pak. Saya tanya, hewan itu dia punya kitab nggak? Hewan punya kitab nggak? Jawabannya karena pernikahannya di gereja, berarti boleh. Itu aja. Iya. Yang jelas boleh jadi atau Tuhan tidak. Tuhan menciptakan manusia itu ya luar biasa, punya akal budi, kecerdasan, lebih derajatnya daripada hewan. Kalau ada nih Kristen menikahi anak kecil di gereja, itu di dalam Bible Anda dosa atau tidak? Itu pertanyaan saya. Bukan pertanyaan hukum. Anak kecilnya ini udah siap. Ini belum udah akhir balik belum? Aduh. Dia kacung narkoba, dia tukang. Anak kecilnya itu umur berapa? Udah menstruasi atau belum? Itu aja patokannya. Umur 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Silakan. Ya 7 tahun, 8 tahun belum menstruasi lah, nggak boleh lah. Pak Johannes, saya mau tanya. Sebentar. Nah, itu 7 tahun, 8 tahun. Nah, ada nggak di dalam Bible? Ya nggak ada, tapi saya kasih nggak ini ada. loh. Berarti nggak dosa. Dengan hati nurani. Iya, berarti nggak dosa. Pak, Bapak bisa membedakan orang dewasa dengan anak kecil nggak? Saya tanya nih. Di dalam hatinya Bapak nih, Bapak ketika ketemu orang bisa tahu yang mana anak kecil, mana orang dewasa? Saya bertanya Bible. Saya tanya. Saya kembalikan ke Bapak. Bapak bertanya kepada diri sendiri. Ya.
Bapak bisa membedakan mana anak kecil dan orang dewasa? Kalau Anda bertanya ke saya dari bisa bercerita, berkomunikasi dengan anak kecil aja kita sudah tahu apakah dia anak kecil atau orang dewasa. Oke. Anda bertanya ke saya. Ke saya. Ente bisa diam membedakan dulu. Anak kecil dan orang dewasa. Saya jawab. Ente diam dulu di pojokan. Saya jawab. Di dalam ajaran Islam, ya, sudah ada aturan ketika wanita itu mendapatkan haid, yaitu biasa di antara 9-10 tahun, itu boleh dinikahi. Itu di dalam Islam, aturan di dalam Islam. Nah, saya bertanya di dalam aturan Kristen, kalau seandainya ada orang Kristen yang menikahi anak di bawah umur, itu berdosa tidak? Itu pertanyaan saya. Anda kan bertanya ke saya sudah jawab. Tinggal saya bertanya ke Anda. Ada nggak? Berdosa nggak? Saya tanya. Ada loh, banyak loh di barat sana. Kosong belum. Ayo. Ada nggak? Boleh nggak? Makanya saya tadi bilang hukumnya hati nurani. Umurnya berapa? Ya. Kemudian saya kembalikan lagi kan, kalau di dalam Kristen itu dengan hukum kasih itu kita udah tahu. Ketika kamu mengasihi seseorang, kamu akan memperlakukan dia dengan baik, dengan pantas sesamamu. Oke, hati nurani akan berbicara di situ. Bahkan saya bilang, kalau kita memakai kacamata sekarang, melihat ke masa lalu, maka apa yang dilakukan, maksudnya saya nggak usah lah ke ininya teman-teman ya. Mungkin di luar Timur Tengah juga kan ada dulu kan menikahi, bahkan di Indonesia lah, nggak usah yang jauh-jauh, Indonesia pun menikahi anak-anak yang umurnya mungkin 12 tahun ya, saya juga tahu ada. Tapi itu kalau kita bawa ke zaman sekarang, itu udah nggak bisa, malah dihukum gitu loh. Jadi kita beriman juga harus tahu itu kan udah selepas haid, itu kan ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Saya akui itu ajaran Islam. Ketika ada wanita udah lepas haid, udah bisa dinikahin, itu ajaran Islam. Yang saya tanya nih, kita tidak bisa menafikan ya bahwa ada di luaran sana, di barat sana, yang orang yang menikahi di gereja, menikahi anak kecil nih, kita tidak bisa menafikan itu. Nah, orang oknum yang melakukan hal seperti itu menurut Anda dosa enggak di dalam Bible? Coba ayatnya di mana? Di Matius, di Markus, di Lukas, di Yohanes. Itu aja udah. Coba itu ada mutar udah, itu aja jawab. Jadi gini ya bro. Ya silakan jawab. Tadi saya udah jelaskan. Ukuran yang dipakai orang Kristen itu adalah hukum kasih. Ya, karena Tuhan mengatakan ya, hukum yang terutama ialah ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama adalah mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi itu dirangkum di dalam kedua hukum ini. Jadi ketika kita mau mengukur seseorang atau moral seseorang, kamu gunakan hukum kasih. Di dalam hatimu Tuhan sudah menaruhkan kasih melalui apa? Hati nuranimu. Kamu bisa mengasihi orang tuamu, adikmu, ya, sesamamu. Artinya kamu bisa menggunakan itu, kepantasan itu ketika kamu memutuskan untuk menentukan apakah ini pantas nggak saya ketika menikah dengan berarti sia-sia. anak kecil Begitu juga yang tadi yang di mana yang disebutkan di Meksiko dinikahkan, Bang. Nah. Kamu ngomong masalah kasih ya. Kasih itu nih, jangankan orang Kristen, orang Islam kasih, mengasihi. Orang ateis pun kasih, mengasihi sama manusia tuh. Yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan nih, kita tidak bisa menafikan ya. Kita tidak bisa menafikan. Di luaran sana, di barat sana. Ya. Bahkan di gereja nih, hombreng dikawinin. Itu satu. Hombreng apa hombreng itu? Udahlah. Homo.
Nah, Homo. terus apa? Anak kecil dikawinkan. Kalau homo jelas dosa lah. Nah iya, kalau homo kan jelas dosa. Anda kan langsung Mau ngomong. dinikahi, makanya saya bilang tadi, bro. Iya kan. Sebentar. Mau siapapun itu ya, mau paus sekalipun ya, kalau tidak saya belum selesai. berdasarkan apa yang di Bible tetap saja nggak sesuai. Sebentar, saya belum selesai. Ketika saya singgung homo, Anda langsung nyaut. Karena itu ada ayatnya, itu adalah dosa ya, walaupun dilakukan sendiri di gereja. Nah, yang pertanyaan saya yang utama itu belum Anda jawab. Anda ngalorinya dulu kekasih. Yang saya tanya nih, kalau seandainya nih umpama orang Kristen ada yang menikahi anak kecil, itu menurut Bible Anda dosa atau tidak? Itu aja pertanyaan saya. Itu kan tidak ada tertulis, cuma kan ya berarti boleh menikahi orang. Udah aja itu jawabannya. Gini loh, Tuhan itu ngasih kita otak kan, bro. Iya, nah kalau seandainya ada nih yang menikahi anak kecil kan? Itu, iya. Kalau ada tadi nih, dari tadi saya di dalam Kristen ada yang menikahi anak kecil, itu dosa atau tidak? Aduh. Relatif loh, bro. Relatif. Tahu nggak relatif? Ini ya, saya sama halnya dengan beginilah ya. Taruhlah itu tertulis. Itu tidak tertulis. Sekarang di dalam hukum Islam itu tertulis akhir balik nih. Sekarang berarti kan umur 10 sampai 14 kan. Nah, sekarang nih kalau di Indonesia ada yang menikahi anak umur 10 tahun. Coba kira-kira di ini sama pemerintah nggak? Nah, itu relatif. Tidak relatif, ada undang-undangnya dan aturan negara masing-masing. Itu loh. Ya, di Indonesia umur berapa saya tanya? Hah? Indonesia umur berapa? Ya, ini umur 17 18 tahun. Ya, karena di Indonesia itu kan undang-undangnya kan diatur juga masalah kependidikan dengan kedewasaan anak itu sendiri gitu kan. Iya, kalau di bawah zaman sekarang itu ini enggak. Kalau di agama itu kita akui. Jadi ada undang-undang nomor 16 tahun 2009. Iya. Pernikahan hanya diizinkan bila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Oke. Jadi kalau misalnya kamu menikah dengan anak umur misalnya 10 tahun, kemudian kamu pergi misalnya ke kantor urusan agama, pasti ditolak, bro, karena dia nggak mungkin melanggar undang-undang sudah ditulis gitu loh. Jadi kita berpikir itu harus kekinian, jangan inilah. Ini kita jangan melihat, jangan sampai kacamata sekarang kita melihat ke masa lalu, nggak pas juga kayak gitu. Itu yang sering mau komen nih. Iya. Silakan, Pak. Al-Quran itu kalau umat Islam itu taat terhadap perintah Allah, Al-Quran telah mengatakan begini. Lin nabiyyi an aradan nabiyyu ayyastankihaha halisatal laka minad dunil mu'minin. Jadi tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah yang menurut ukuran Indonesia itu usia di usia dini masih belia, itu hanya dikhususkan kepada beliau. Dikatakan di ayat ini sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Ayyastankihaha khalisatal laka min dunil mu'minin. Itu jelas. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana kalau Anda mau menikahi anak di bawah anak 10 tahun, kemudian dia sudah balik, Anda mau menikahi, pasti akan dilarang oleh pemerintah. Iya, memang dilarang oleh pemerintah. Makanya diperintahkan dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tentang pernikahan tentu dilarang. Ada aturan mainnya dan kami umat Islam harus taat kepada pemimpin. Dalam undang-undang pernikahan diatur di dalam negara Republik Indonesia dan kami wajib hukumnya mentaati perintah itu. Itu jelas. Jadi Anda kemudian membahas tentang usia dini. Sementara pernikahan usia dini hanya khusus kepada Rasulullah. Nggak ada kaitannya dengan kami. Nah, kalau berbicara mengenai data yang terjadi pada masa lampau, yang tadi yang saya katakan, ambillah anak-anak kecil yang masih perawan untukmu. Mau dijadikan apa itu? Gantungan kunci? Ya tentu bukan. Karena itu adalah wanita rampasan perang. Baca bilangan yang saya katakan tadi. Jadi sebenarnya Anda mau membela seperti apapun,
Datanya sesuai dengan yang Bang Ade. Tidak ada data di dalam kitab Anda. Satu, syarat sah nikah apa? Nggak ada. Kemudian batasan umur nggak ada. Larangan dari Yesus untuk poligami nggak ada. Itu pasti. Perintah untuk cukup satu istri saja di kitab Anda juga nggak ada. Jadi mau kayak mana lagi? Sementara yang dipertontonkan di dalam kitab Anda adalah bagaimana kemudian perintah mengambil anak-anak kecil. Lalu kemudian perintahnya jelas, orang yang wanita yang diperkosa oleh seorang laki-laki harus dinikahkan dengan pelaku pemerkosa. Kemudian apa lagi? Banyak pokoknya intinya tentang pencabulan-pencabulan. Ada orang yang memberikan anak gadisnya untuk dizinahi demi supaya melindungi orang lain. Inilah anakku dan istriku, silakan Anda gauli. Itu ada. Ada wanita, seorang istri mengajak laki-laki lain untuk bersenggama sampai pagi karena suaminya di dalam perjalanan. Ada juga anak gadis berdua adik-beradik memperkosa ayah kandungnya. Itu ada data-data itu. Kalau itu kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menilai apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW, Allah menggariskan linabiyyi in aradat nabiyyu ayastankihaha khalisatan, penghususan laka untukmu min dunil mu'minin, dan tidak untuk orang-orang mukmin. Jadi hanya kepada beliau khususnya yang bisa melakukan hal itu. Umatnya kagak. Yang namanya pemimpin, kawanku, pasti memiliki spesial di dalam pandangan hukum. Bagaimana pandangan hukum? Maksud saya aturan-aturan main yang diberlakukan terhadap pemimpin sebuah negara. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pemimpin. Dia adalah raja, dia adalah presiden yang tertinggi di dalam hukum, di dalam pemerintahan Islam. Beliau punya wewenang untuk kemudian mendapatkan kebijakan-kebijakan karena dia adalah pemimpin. Jokowi, kebijakan negara terhadap beliau dengan masyarakat biasa tentu berbeda. Dalam hal ini tentang hal yang dikhususkan kepada presiden. Contoh, mobil dinas. Apakah mobil dinas presiden boleh Anda pakai? Nggak bisa. Ada khusus buat beliau. Rumah jabatan beliau harus untuk beliau sendiri. Jadi ada seorang pemimpin itu memiliki kekhususan tersendiri dalam suatu kepemimpinan, dalam suatu pemerintahan. Rasulullah Muhammad SAW adalah pemimpin pemerintahan Islam pada masa itu. Jadi jangan Anda samakan. Oh sekarang Rasulullah itu menikahi, kalian juga boleh. Nggak bisa. Itu kekhususan bagi beliau. Pahami itu. Makasih. Oke, saya tanggapi ya. Sebelum nanggapi boleh nama dulu Kang untuk menguatkan. Boleh. Sedikit aja. Saya udah nangkap, udah bro. Nambahin nama aja. Kang Budangon, saya udah nangkap. Oh ya udah nanti ya. Ya. Silakan. Jadi gini ya, pertama apa yang disampaikan oleh Bro Zuma ini sebenarnya banyak sekali ini ya pelintirannya dari ayat-ayat dikasih tadi. Jadi mungkin harus mendengar ya penjelasan dari kami sebagai orang Kristen yang mengimani ayat-ayat tersebut supaya tidak menafsirkan dengan tidak sesuai gitu ya, karena penafsirannya itu sudah, kalau misalnya itu kita balik maka itu akan terjadi namanya penistaan. Nah sekarang saya mengenai pernikahan ya atau perkawinan, sebenarnya itu namanya perkawinan ya, bukan pernikahan. Saya bacakan aja di Matius 19 ayat 3-6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya, kepada Yesus maksudnya, untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah atau Elohim tidak boleh diceraikan manusia. Ini ada juga di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi di sini terlihat bahwa di dalam iman Kristen itu menekankan pernikahan itu adalah untuk seumur hidup. Itu menekankan kepada kesatuan suami istri. Sebentar. Ini masalah sebagai perkawinan satu atau masalah daging. umur? Jadi kalau
Enggak, ini Halo? masalah perkawinan atau masalah umur? Kan tadi kan dibahas masalah umur, usia di bawah umur kok. Tidak, tadi kan disampaikan oleh Bro Firma itu kan udah pengarahnya ke sana. Jadi di dalam Kristen jadi saya jelaskan ya bahwa di Kristen itu adalah monogami ya. Karena dibilang tadi ada raja siapa? Raja Salomo yang istrinya banyak sekali ya. Dan lain-lain ya. Nah, tapi dari semula Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu daging. Meninggalkan ayah dan ibunya, artinya mereka sudah dewasa sehingga bisa meninggalkan ayah dan ibunya. Tetapi sini kan tidak disebutkan umurnya. Kalau dia masih anak-anak, pasti masih di bawah didikan, masih di bawah bimbingan orang tua, kan begitu. Seperti itu. Jadi yang pertama, saya maksudnya menerima lah penjelasan tadi bahwa Nabi di teman-teman itu kan kenapa sehingga menikahi Siti Aisyah ya. Pada yang saya baca sih di usia 6 tahun, kemudian nanti ke 9 tahun ya baru apa kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya penjelasan seperti itu silakan aja, karena di zaman dahulu yang saya tahu memang ada pernikahan di usia-usia muda. Nah, kan kita menarik ke sini nih. Kita hidup di zaman sekarang loh. Jangan ke masa lalu. Makanya saya bilang, ya masa Tuhan lu kalah sama zaman sih? Kalah sama zaman gimana? Sekarang iya, gini lah, Maria nikah 12, Ribkah nikah 3 tahun. Yahudi umur batas menikah itu kamu merefer ke referensi boleh menikah 3 tahun lebih sehari. Itu bisa dijelasin lah. Kamu merefer ke yang ini. Kita bisa jelasin. Yang jelas itu nggak ada di dalam Bible, itu aja. Itu dia, Biblos itu tidak melarang. Kalau misalnya Itu tidak ada melarang, dalam kenapa Bible. lu larang-larang gitu loh? Lah ini kepantasan. Kamu punya hati nurani. Yang ngomong pantas itu manusia atau sekarang makanya saya bilang gini ya. Kalau kamu Nomor bilang saya. ahil balik, kamu bilang ahil balik. Sekarang segini loh. Perempuan ahil balik di umur ya 10 sampai 14. Tadi bahkan dibilang 9. 9 itu biasa kalau ada kondisi tertentu itu bisa terjadi di 9 tahun. bahkan ya. yang 7 tahun aja ada menstruasi. Mana? Lu Di searching mana? sekarang di Google. Iya. Lina Medina. Itu adalah Tritung Peru, Tritung cabang Peru. Dia melahirkan di umur 5 tahun. Wow. Umur itu jangan-jangan kalendernya salah kali. Lu lihat aja. Ya. Lu lihat Ya. aja dan itu kekristenan. Ya. Itu kalender tahunnya salah mungkin. 5 Bukan, tahun. itu masuk akal fakta. nggak? Itu fakta. Akal. USG-nya ada. Ya fakta mana? Coba nanti diuji aja, dikasih aja datanya. Ini gua kasih ini sekarang nih. Ini gua kasih Ya. sekarang. Ntar dulu. Gua Windows Capture-nya gua ganti dulu ke Chrome. Oke, gua oke. Supaya kita lihat sumbernya dari mana. Nah, ini ya. Lina Dilihat Medina. aja nanti ya. IP. Ini kita dari gini aja. web Lina itu Medina. di mana? Sah, keluar. Sah. Mana IP-nya mana? Lu mau salah mana nih? Sekarang gini lah, sekarang lu Wikipedia nerima nggak? Taruhlah lu nikahin anak 10 tahun sekarang nih, coba. Kalau lu nggak ditangkap polisi. Hati nuranimu saja itu bisa menerima nggak? Sekarang gua tanya nih. Tunggu dulu, ini kita buktiin. Nah, ini lihat perhatiin ini. Ah, ini lihat foto-fotonya udah keluar ini. Ini lihat Tritung cabang Peru. Asik. Umur 5 tahun, Bre. Ini anaknya. Cakep banget. Nanti ada USG-nya. Ntar mana ya? Tuh, ini dia. Dia waktu melahirkan ini. Ini sekarang dia udah nenek-nenek. Tuh, ini. Buset. Oh, tahun 1933. Iya dong. Kamu tahu nggak sekarang? Lina Medina, the world youngest documented mother in medical history. Selamat datang di kebenaran. Makanya banyak baca. Jadi kekristenan itu apa ya? Jangan sola scriptura. Mesti membaca yang dari luar juga. Ini Ikhwah disimpan namanya Lina Medina, Tritung cabang Peru. Dia mempunyai anak di umur 5 tahun. Ada tebak Korea? Ada. Namanya siapa namanya? Lina Marlina. Lina Medina. Lina Marlina. Kita cari ini bahan. Lihat ini anak. Ini dia udah umur 7 tahun kalau nggak salah. Ini anaknya udah mulai umur 2 tahun berarti ya. Sakti banget. Beautiful. Kenyataan itu memang menyakitkan ya. Oh, jadi boleh gitu maksudnya 5 tahun boleh dinikahi ya.
Ya kekristenan sih boleh-boleh aja orang kekristenan. Boleh ya. Ini kita lihat ya. Ini hukum Yahudi. Perhatiin ini hukum Yahudi. Kidusin 1 nomor 1 Sefaria. Nah ini dia. Lihat. Perhatiin. Lu bisa bahasa Inggris nggak? Nggak bisa ya? Ya udah gue bertanya ini. Gue yang terjemahin aja. A woman is acquire. Ya gue pernah terjemahin buat lo dulu. Masalah Becomes betrothed to a man to be his wife in 3 ways. And she acquire herself. She terminates her marriage in 2 ways. Jadi seorang wanita bisa mendapatkan dirinya, bisa didapatkan dengan cara bertunangan kepada seorang pria menjadi istrinya dalam 3 cara. Dan dia bisa mendapatkan dirinya atau dalam maksud membatalkan pernikahannya dengan 2 cara. Nah kita yang bahas yang pernikahannya aja ya, bagaimana cara menikahi wanita. Apa ya? The Mishnah elaborates. Mishnah menjelaskan. Mishnah ini hadisnya Yahudi. She is acquire. Dia bisa didapatkan pertama melalui uang, kedua melalui dokumen, ketiga, nah ini lihat, melalui sexual intercourse, gitu kan? Melalui sexual intercourse. Jadi pernikahan kekristenan itu nggak kayak apalah pemberkatan di gereja itu apa? Itu punya pagan Romawi. Pure cara kalian menikah itu adalah langsung ngentiau. Jadi kalau misalnya ada cowok cewek pacaran, ngentiau di hotel, keluar dari hotel, dia suami istri. Kores, Ulangan. boleh nggak? Ini Yahudi. Perhatikan. Gak percaya apa yang gue bilang? Lihat nih, lihat Saul Tarsus. Dasar pernikahan. Saul Tarsus akan membela gua. Lihat, perhatikan ini. 1 Korintus 6 nomor 16. Perhatiin ini, lu perhatiin. Nggak ada kalian hukum-hukum nikah seperti Islam tuh nggak ada. Kalian tuh langsung ML seperti apa ya? Ngawur. Lu lihat, gua baca ini. Seperti ini, lihat nih, perhatiin. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang ini menempelkan, harusnya ya bukan mengikatkan, menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas. Perhatiin ini kata Nas. Ini kan kata Nas jargon pernikahan kalian. Keduanya akan menjadi satu daging. Jadi lu nempelin diri lu ke perempuan cabul, itu hitungannya udah suami istri. Jedar. Selamat datang di kebenaran. Om Kores, izin dong. Selamat datang di Pintirologi. Itu aja. Loh, ini keduanya akan menjadi satu daging. Lihat. Lu mau apa lagi? Iya, karena ngomong ketika orang beng bukan berhubungan, makanya baca itu semua. Iya, dibaca aja, silakan. Itu kan tentang percabulan. Makanya kaget ya lu. Nah sekarang kalau misalnya ada ke cowok Kristen terus cabul-cabulan, itu perempuan cabulnya jadi istri nggak? Ya, dia menjadi perempuannya jadi istri nggak? Ya, karena apa? Sudah melakukan intercourse. Nah itu dia kan, sama kan seperti yang Yahudi bilang. Apanya? Sama kan seperti Yahudi bilang, cewek bisa didapatkan dengan cara seksual intercourse. Di sini perempuan cabul ditempelin dirinya, maka dia akan menjadi satu daging. Sama nggak? Sama. Menafsirkan beng gitu. Sama seperti gitu loh. Ya nggak pak, gini loh, kalian kan nggak paham, jadi silakan aja tafsirkan seenaknya kalian. Nih. Kalian kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhati nih, bangsa Yahudi ngomong apa? 3 days. Salah. 3 years and 1 day old. Nah, ini ada di mana ya? Wah, ini ayat ini andalan sekali di Bang Kores. 1 Korintus 6 ini. Bentar, gua lupa. Sebentar. Ya, nanti coba bacanya secara total ya, Pak ya. Ya silakan. Inilah keimanan kekristenan itu datangnya dari tafsir. Lo kalau nggak disafsir nggak selamat lo. Ini kalau buat saya senang kalau kawan-kawan itu suka membaca di bawah ya. Yang tapi bacalah secara total. Karena firman Tuhan. Pak Emil, yang lain biar dengar Pak Emil. Gantian, Pak Emil. Siap. Aduh, kebiasaan banget. Nah ini bentar. Nah ini Yevamot 57b, perhatiin. Yevamot 57b. Lu mempermasalahkan Aisyah yang menikah, mengkonsumsi pernikahannya di umur 9 tahun, tapi lu nggak tahu bangsa Yahudi yang menjadi keselamatannya kekristenan. Perhatiin ini. A girl 3 years and 1 day old can be betrothed via sexual intercourse. Seorang wanita 3 tahun dan 1 hari bisa ditunangkan dengan cara
Ngentiau dar. Selamat datang di kebenaran. Yahudi punya. Ini yang diajarkan Yesus sama lu. Oh, nggak ada. Loh kok nggak ada? Ada ini perhatiin. Ini apa ini? Ini Sefaria.. Ini Hebrew punya. Mau Yahudi kalau salah ya salah. Makanya saya Ya udah. kembalikan ke hukum kasih. Iya, maka dari itu keselamatan yang dibawakan oleh bangsa Yahudi itu emang diimani oleh kekristenan dan semuanya salah. Makanya yang benar itu cuma Salah Isa. gimana? Nggak ada di Bible ini. Kamu ngambil dari Ini dari Yevamot 57b, tata cara pernikahan Yahudi. sekarang masih ada ya mereka nikah anak umur 3 tahun. Ya memang masih ada lah, hukumnya ada, masa hukumnya hilang. Nih sekarang nih perhatiin ini akan gua bawa lagi cara pernikahan Tritung itu dari mana sih? Nih gua kasih lihat loh, bentar. Saya gini ya. Jadi kamu kalau saya sering ya sama kamu saya lihat sering itu hanya kulitnya doang, tapi langsung dar kesimpulan. Ya kalau buat gua tafsiran manusia apa sih? Gua mah ya baca yang tertulis aja. Nah Ya. ini nih perhatiin nih sini gua kasih lihat tuh supaya paham. Jadi baca Nih. itu How secara many total. Christians wedding custom are rooted in pagan Roman rites? Berapa banyak custom dari pernikahannya kekristenan yang berakar pada ritual-ritual pagan Romawi? Ini yang ngomong Gregory Elder. Siapa Gregory Elder? Gregory Elder adalah seorang pastor. Mana? Nah ini. Oke kita buka. Ini Gregory Elder yang ngomong ya. Supaya gua nggak dibilang Takia Korintus. Nah ini Gregory Elder, Redland resident, penduduk wilayah Redland, seorang profesor dalam hal sejarah dan kemanusiaan di kampus Moreno Valley atau Lembah Moreno. Dan perhatiin ini, seorang pendeta Katolik ya, pendeta Katolik Roma. Apa yang dia bilang? Lihat di sini. Nah. Many of our sacred rites come down to us from the ancient Romans. Banyak ritus-ritus suci dari kita itu datangnya dari Romawi purba. Nah itu. Nah sekarang perhatiin. Itu judulnya dia pakai tanda tanya kok. Ya lihat aja, lu baca aja. Ini. On the day of her wedding, a bride would wear a long white dress and give away all her childhood toys with the help of her friends, as sashes would be tied around her waist, which only the groom could undo. Ancient references tell us that the girl liked to tie an Achilles knot. Ini belum. Ini itu berarti, nah ini ya. Nih di sini nih, pengantin menggunakan dress putih panjang. Lihat, perhatiin pernikahan Tritung, semuanya dress putih panjang. Ngambil dari mana? Pagan Romawi. Lanjut lagi kita. Nah ini, upon arriving at the room for the wedding, the bride would be brought inside. Young flower girls would walk before her stately. Aduh, nggak nyambung. Cewek-cewek yang naruh bunga di belakang, yang jalan di belakang pengantin wanita. Nah, seperti yang kita lihat di pernikahannya Tritung, itu punya pagan Romawi. Ya itu dia, pernikahan kalian, ritual pemberkatannya itu datang dari budaya pagan Romawi. Terus ya kalian akuin itu. Oh, ini kekristenan punya nih. Apa ternyata ini budaya? Ini lihat, emang budaya pagan Romawi. Kalau di waktu zaman dulu, terus ini ya nggak usah ke zaman Nabi kalian ya, ke zaman khilafah. Orang nikah dulu pakai baju apa? Orang nikah dulu, Muslim tidak mewajibkan wanita menggunakan pakaian warna putih, nggak wajib. Iya, jadi pakai baju apa? Nah ini, terus bentar dulu yang mana? Dulu nah ini ya, ini the third form of marriage which most resemble our own. Nah gitu. Sekarang aja orang pakai sesuai bentuk budaya. Pernikahan ketiga dari pagan Romawi yang sangat merepresentasikan cara pernikahan kita. Was reserved for patrician upper class. Nah itu. Nah ini lihat nih. In this form, the rites mentioned above were all used and several things were added. One was the iron ring which the groom presented to his new bride. Tuh gitu, lihat cincin tunangan, cincin pernikahan yang dibawa itu punya pagan Romawi itu. Itu punya pagan Romawi. Nah terus ini the second was the wedding cake. Nah kue pernikahan itu punya pagan Romawi. Which the couple share, punya pagan Romawi. Nah, kan enak nggak sih? Enak nggak sih? Itu gimana? Itu bukan apa pagan. Apa tuh? Kalau orang pakai Jadi kalau orang pakai adat Sunda, adat Jawa, adat Bugis, Makassar, jadi itu kamu bilang pagan juga? Enggak lah, mereka makan udah muslim semua itu. Ya, itu datangnya dari muslim semua itu, apalagi Bugis Makassar gitu kan. Ada adat-adatnya gitu kan. Nah sekarang pernikahan Islam
Udah pada pernikahan adat masih pada dipakai nggak? Makin aneh nih. Pernikahan adat masih pada dipakai nggak sama Muslim? Yang kamu pakai ukurkan itu harus diukurkan sama kamu. Ya ini lihat pemberkatan lu aja nggak? Pemberkatan lu aja kalau misalnya disebut sah suami istri kan ini ngambil dari pagan Romawi. Di Islam kan kita pakai akad. Iya boleh. Tuh lihat nih, ini pengakuan pastornya, lihat. Ini pengakuan pastornya, akhiran dikit. This wedding custom, nah ini bentuk-bentuk pernikahan ini was preserved, sudah digunakan by the Christian, oleh kekristenan. Jedar, diakui sendiri sama pastor Katolik Roma. Lu terima aja kenyataan pernikahan lu yang pemberkatan di gereja itu punya pagan Romawi. Baca terus saja. Ya, nih ini Ikhwa, aku kasih linknya ya, silakan diambil. Ini punyanya. Baca aja terus sampai di ini. Sampai mana? Sampai terus ke bawah, itu kan masih koma, baca. Oh ya udah, oke. Who passed them on to modern people of many faiths, yang diwariskan kepada mereka, kepada manusia-manusia modern dengan bermacam-macam agama gitu kan. Dulu, Islam enggak? Jangan terusin dulu titik. Ya. Saya tanya ya. Di Indonesia banyak enggak orang Islam yang menikah pakai gaun putih? Ada. Nah, itu ikut mana? Ya berarti itu mengikuti kepagan Romawi. Nah, terus apa masalahnya? Ya masalahnya kekristenan mewajibkan ini. Pakai cincin kawin enggak? Cincin kawin ada. Nah, lihat. Sekarang kamu nampar mukamu sendiri. Enggak juga, karena di Islam tidak ada kewajiban. Kita lihat di Islamnya. Apakah Islam mewajibkan cincin kawin? Enggak. Apakah Islam mewajibkan gaun putih panjang? Enggak. Apakah Islam mewajibkan ada pengiring wanita di belakang? Enggak. Enggak ada. Apakah Islam mewajibkan kue pernikahan? Enggak. Yang semua diwajibkan itu kan kalian gitu. Kamu nggak sadar kamu nampar dirimu sendiri. Kenapa nampar? Kewajibannya gimana? Kewajibannya siapa yang ngejalanin? Itu ya. Kewajibannya siapa yang ngejalanin? Dunia ya. Iya, ini manifest ini kan nggak ditulis Islam. Cuma kan di sini ditulisnya, lihat coba. Ini ke Kristen. Nah, ini Kristen, lihat ini. Pagan Romawi diwariskan kepada kekristenan. Udah diterima aja lah kenyataan. Itu the first Roman Christians tuh. Nah, ini the first Roman Christian face a problem. Nah, ini menarik, Tritung Romawi yang awal-awal menghadapi sebuah masalah. However, the father of the two families often didn't exist for Christian. Nah, ayah-ayah dari dua keluarga kadang tidak ada di dalam kekristenan. Kenapa bisa begitu? Many of them were slave, karena dulunya kekristenan itu dulunya budak-budak mereka ini. Makanya, jadi mereka mau ngikutin pagan Romawi. Cuma kalau pagan Romawi ada ininya, ada orang tuanya. Nah, kekristenan awal-awal enggak, karena mereka budak semua, budak-budak yang dicomot gitu. Nah, cara nikahinya mau ngikutin pagan Romawi. Nah, terus di sini dijelasin slave could not legally marry in Roman law. Budak-budak tidak bisa menikah secara legal dalam hukum Roma. And the lowest class had no access to the Pontifex Maximus. Ya. Apa? Kamu coba menunjukkan suatu link tanpa kamu mendalaminya. Ini masalahnya. Mendalaminya ini orang tinggal dibaca udah ngerti. Terus lu mau tafsir apa lagi? Biasakan baca buku ya, jangan link dulu, oke? Ya, ini udah masyhur kok, udah masyhur ini. Gua ada lagi. Lu nggak suka yang ini, ya udah kita pakai yang tadi ini. Tadi nampar muka lu sendiri, orang Islam aja pakai gitu. Ya udah, sekarang di dalam hukum Islamnya wajib nggak yang seperti itu? Kristen pun nggak ada masalah mau pakai gaun. Nah iya, memang nggak ada masalah. Emang pagan itu banyak banget di dalam kekristenan. Nah, terus kamu mau bilang yang adat Sunda, adat Jawa itu nggak usah ke adat Sunda, kita ke pagan Romawi aja dulu. Ya, buat Islam itu pagan juga, saya tanya. Kalian pernikahan emang ngambil dari adat Sunda kan? Enggak, kalian ngambil dari pagan Romawi. Nah, ini pagan Romawi, lihat nih. Ini Pontifex Maximus ini untuk apa nih? Kamu kan mau merefer ke sini ya. Saya tanya. Nah, to this dilemma, the clergy responded several times in the New Testament. The Apostle Paul refers to himself as a father to a beloved young person and or to community. Jadi si Saul Tarsusnya ini menjadi bapak-bapak dari untuk pernikahan itu supaya jadi gitu. Nggak menjawab, bicara terus nanya. Supaya jadi gitu. Nah, ini terus di sini jelasin, next Saturday and almost all Saturday for months to come, I will be at Christian altar doing the ancient rites. Jadi si pastor ini ngomong nanti setiap hari Sabtu dan seperti hari Sabtu yang lainnya di bulan-bulan yang akan aku akan berada di altarnya kekristenan untuk melakukan ritual-ritual purba. Selamat datang di kebenaran.
Ibarat gitu loh. ya, Jadi kamu lihat jauh kebenarannya, lah. kamu lihat Pernikahan kebenarannya kami, pakai pernikahan sedotan. Islam itu tidak setara dengan pernikahan kekristenan. Zinahnya Islam baru Itu setara dengan diwajibkan di kekristenan. Kristen pakai baju putih, saya tanya. Ada wajib Iya, Kristen pakai baju putih? Iya. wajib kan di kalian kan wajib kan? Coba aja lihat di Eropa itu nikahnya pada pakai baju putih-putih semua. Aduh, kasihan. Saya Ya menikah nggak? aja pakai Ya baju udah putih sekarang gini. Nikah lu sah nggak kalau nggak ada pendeta di depannya? ya. Nikah lu sah nggak kalau nggak ada pendeta di depannya? Lah, menikah itu apa sih? Kawin lah. Kalau di kalian menikah, kalau di Kristen itu perkawinan. Itu dia kenapa ada 1 Korintus nomor 16 gitu kan? Kawin kalian itu. Lah, ngawur banget. Lu ya itu 1 Korintus 6 nomor 16 mau dikemanain? Iya, itu kamu baca nggak? Kalau kamu bawa lagi ke situ, kamu baca dulu secara total. Ya udah silakan bacain gue secara total. Terus kesimpulannya apa? Ya kamu baca lah. Nah, bingung kan lu? Iyalah, udah aja yang ada aja tertulis. Barang siapa menempelkan kan dirinya kamu kepada pelacur, maka mereka berdua menjadi satu daging. Ya, dengar ya. Seperti Adam Hawa jadinya. Adam Hawa di Biblos menjadi satu daging. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang meningkatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas keduanya kan menjadi satu daging. Jadi selamat datang di kebenaran. Ya, selamat datang di kebenaran. Iya. Dan perintahnya itu jauhkanlah dirimu dari percabulan. Karena dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Itu dia. Nah, kenapa dijauhi? Karena kalau misalnya sekalinya nempel, mereka berdua menjadi satu daging. Apa itu artinya satu daging? Suami istri. Loh, ngawur sekali. Adam dan Hawa satu daging nggak? Ngawur. Adam dan Hawa satu daging nggak? Kamu paham nggak? Ketika suami satu daging maksudnya apa sih satu daging? Lu jawab aja. Gue ajarin lo nih ya. Nah, lu coba ajarin gue ajarin lo, kok ngotot gitu loh. Ya udah lu jelasin satu daging aja nggak bisa. Kalau gue nanya Quran lu ceritain, terus gue mau ini, oh bukan gitu maksudnya gitu. Kan nggak seperti itu. Jadi apa sih nggak nyambung? Ini loh. Ini kan lu bahas tentang ayatnya. Lu udah nggak bisa jawab, Bre. Lu udah nggak bisa jawab. Lu belajar cara kekristenan dari gua. Ini itu yang lu pegang sampai lu tua. Saya udah tahu falasi kalian tuh sudah lu tahu. Lu pegang pelajaran pernikahan lu dari gua. Jadi lu jaga anak lu supaya sampai jangan pacaran. Karena sekalinya pacaran terus ML itu anak lu itu jadi suami istri. Gini itu, ya. Bre. Ketika orang sudah menikah, ini dengerin baik-baik ya. Ketika orang sudah menikah suami istri, kemudian suaminya atau istrinya tidur dengan perempuan lain, bahkan dia itu berzina, bukan menikah. Mana bacanya gimana tadi di 1 Korintus 6 nomor 16? Iya, satu tubuh kan. Nah, itu jadi suami istri kan? Tapi jadi istrinya banyak, bego. Gimana sih? Istrinya banyak jadinya. Lu zina-zina. Sekarang kita masuk ke zina ya. Lu tuh nggak punya zina di dalam kekristenan itu. Zina itu punya Islam. Kalian itu mau iceia kalian itu. Paham nggak? Mau ceia kalian itu. Ya. Mau ceia itu artinya adalah hubungan badan yang tidak disetujui oleh tuannya. Kalau disetujui itu tidak mau ceia. Kamu gini lah. Kamu kan suka googling kan. Kamu cari aja kata kunci berzina. Udah bre, ini gue ngomong ini sesuai kenyataan. Lu lihat sini. Lu lihat sini. Aja kata berzina itu. Iya, lu lihat sini. Aduh, belajar lagi dah lu dari gue. Lu yang sini. Lu lihat sini. Ini kan ini soal pernikahan kekristenan datang dari mana udah gue ajarin. Nah, sekarang nih ini ya, kita belajar zina sekarang. Nih, perhatiin. Tadi aja ditunjukin gaun putih aja udah error kok ngajarin. Iya, udah enak nggak sih? Terhitung nikahnya gaun putih semua. Kita mah merah, coklat bisa, warna-warni bisa ya. Kok mau ngajarin gua. Baca buku. Bentar. Nah, ini. Sebentar, kita ke sini dulu berarti ya. Kita ke Matius 5 nomor 28 ya. Saya baca satu buku ya, jangan Matius 5 nomor 28. Mau dibaca satu buku itu kata-kata nggak berubah di 1 Korintus 6 nomor 16. Enggak, jelas lo salah. Salah di mana coba? Salah di mana gua? Orang nempelin badan itu jadi suami istri kok salah gua? Matius 5 28 interlinear. Jangankan ini ya. Laki-laki menceraikan istrinya,
ya. Kemudian ada yang menikah sama perempuan itu aja dianggap berzina. Nah, ini perhatiin ini mana sih? Ini kan kita pertama Matius 5 ini ya, Matius 5:28. Kita buka dulu ini, perhatiin. Perhatiin sini ya. Mana Matiusnya ini. Ini perhatiin ini kata yang dicomot dari kita ya. Lihat, ini berzina ya. Perhatiin ini kata zina. Sekarang kita lihat Yunaninya. Yunaninya mana nih Yunani? Nah, ini nih. Ede emoucheusen ya, emoucheusen. Akar katanya apa? Kita lihat. Selamat datang di kebusukan. Nah, ini kita lihat nih. Nih ya. Moicheio ya, moicheio. Perhatiin ini moicheio. Sekarang moicheio tuh apa sih? Nih, lu lihat sini. Mana moicheio gua? Kok nggak ada sih. Nah, ini amunisi gua nih soal nikah. Ah, ini dia ya. Kita ambil dari Universitas Bril. Artinya apa? Nah, ini. Moicheia. In Greek law, di hukum Yunani, clandestine sexual intercourse with a free, respectable woman against the will of her kyrios. Artinya apa? Ngentiau sembunyi-sembunyi dengan perempuan merdeka, perempuan terhormat, yang melawan kehendak dari tuannya. Dar, ini bukan zina, bre. Kalau zina itu hubungan badan di luar pernikahan. Tapi kalau moicheia, seperti yang tertulis dalam Biblos bahasa Yunani, itu artinya hubungan badan yang tidak disetujui kyriosnya atau tuannya. Jadi kalau misalnya tuannya ini setuju nih cewek di entiau sama cowok-cowok, ya berarti bukan moicheia. Gitu jatuhnya. Makanya lu jangan cocokmologi ini kata zina milik kami dengan moicheia punyanya Yunani. Jangan lu cocokmologiin, beda, bre. Jadi lu jangan sotoy soal zina tuh, jangan sotoy. Yang cocokmologi lo Yang cocokmologi tuh agama lu cocokmologi. Moicheia kok disamain sama zina. So kan tahu padahal nggak tahu. Marang aja emang kerjaan kalian itu. So kan tahu tentang Bible padahal nggak tahu apa-apa. Ini apa? Ini apa artinya ini moicheia? Moicheia ini apa artinya? Makanya jangan keluar dari konteks. Bodoh amat. Lu nggak Ya, punya zina tuh, lu nggak punya. Nggak ada larangan lu mau berzina. berzina sama siapa aja, nggak ada larangannya. Yang dilarang itu moicheia ini yang dilarang. Itu jelas tinggi. Ya, udah. Ya tinggilah dengan bahasa-bahasa Yunani yang kalian punya. Jangan nyomot-nyomot bahasa kami. Nah, ini berkebudayaan tinggi. Iya Romawi bagus. juga. Emang monogami juga jangan lu bilang datang dari Yesus. Monogami datangnya dari pagan Yunani. Jelas dari Kristen udah jelas satu tubuh tadi kok. Iya, memang satu tujuan lu sama Yunani itu satu tujuan. Jadi jangan jual ke kami soal monogami. Jangan dijual ke kami. Nih perhatiin ini. Sini gua kasih Itu lihat lagi kamu ya. baca secara lengkap ya, Matius 5 Bodoh ayat amat, 27. Yesus lu tahun 1, pagan Yunani datang dari Kamu 500 telah tahun sebelum mendengar Yesus. firman, jangan berzina. Nah, zina itu punya Islam, jangan moicheia, itu yang paling bener, jangan moicheia. Islam. Jangan Punya bahasa ngenteo punya sembunyi-sembunyi cowok Bahasa yang ada punya tuannya, itu baru bener. Bahasa punya agama ya. Ya iyalah, nih lihat nih Sejak lihat. kapan bahasa punya agama? Ya iyalah, Yahudi bangga dengan Ibraninya, kami bangga dengan Arab kami. Lah kalian apa kalian? Ya, loncat lagi. Apa? Bahasa punya agama. Kalian buta bahasa. Punya agama bahasa saya tanya. Ya bahasa ada agamanya bahasa Ada itu. agamanya ya. Oh, Ada agamanya. Nah ini mana ya tadi itu? ada ya bahasa punya agama baru tahu ya ada bahasa. Jadi Kristen itu Nah, nggak ini punya lihat jati diri. ini the ancient Greeks and Romans were monogamous. Nah, lihat ini on paper. Jadi apa ya namanya? Yunani purba dan Romawi purba adalah monogami. Nah, perhatiin ini monogami dari siapa? Dari Romawi dan Yunani. Jangan sok-sok datang dari kekristenan monogami itu. Sesuatu yang punya pagan Romawi dan Yunani jangan jual ke kami. sendiri dia yang cocokmologi. Kok cocokmologi? Saya itu udah Cocokmologi? tahu ya kalau seperti kamu tuh ilmunya satu dicomot. Nah, selamat datang di kebenaran. Apa yang misalnya lu bilang gua nyomot, datanya tetap ada gitu. Nah, ini mungkin aku habis sampai sinilah, Yohanes. Semoga lu ini ya, semoga lu makan dengan. Semoga lu baca secara lengkap ya ayat tadi. Nih. Ya. Itu jelas ayatnya. Lu yang pelintir. Mana ayat mana nih? Ayat mana nih? Ya Matius 5:27 tadi.
Matius Barusan 5:27 aja lu kenapa? bilang Kenapa? agama aja, Kenapa? lu sadar nggak? Lu bilang bahwa kalau bahasa itu punya agama. Lu sadar nggak? Iya, kenapa emang? Oh ya udah, ternyata masih belum sadar. Ya udah iya, makanya mau iya menurut lu sama nggak kayak Jadi zina? bahasa Indonesia itu agamanya apa, bro? Apa tuh? Bahasa Indonesia agamanya apa? Bahasa Indonesia yang milik bangsa Indonesia nggak ada agamanya. Yang ada agamanya itu adalah bahasa Arab. Nah, itu Arab lihat Arab. Ya. Bahasa Tuhan. Nah, kan keren ya. Bahasa Tuhan gitu. Nah jadi yang bahasa Tuhan ini Arab ini jangan ini kok ini ya ribut ya dari mana nih? Aduh. Oh, udah sip. Nah, jadi gitu ya. Brother Yohanes. Bang Kores. Yes. Kita di Bang Kores. Tetap santai. Aku tak ngomong sama Bang Antonius ya. Oh iya sip. Brother Yohanes, maaf ya kalau aku ada salah atau kata-katanya terlalu keras. Maafkan aku mengasihimu, semoga asbab hidayah Allah sampai kepada dirimu. Sama-sama. Amin. Amin. Amin ya Allah. Silakan amin. Halo Bang Antonius. Halo Bang Antonius. Halo Bang Antonius, dengar nggak? Bang Antonius, selamat malam. Halo, Bang Antonius. Sudah kebuka tapi kau nggak ada bisa keluar suara, Kang. Halo, Bang Antonius. Minutnya mungkin. Ini enggak, dia kan rencana mau ajak janjian sama Aladin. Nah, kebetulan Aladin kan ada di MDM. Nah, kira-kira kapan setujunya untuk diskusi, mau siang, mau malam atau gimana gitu loh? Ya. Halo, sini aja Kang Aladinnya tuh biar tahu. Ini nih, halo Kang Antonius. Selamat malam. Besok malam. Besok malam ya? Iya. Besok malam berarti jam 8 habis Isya. Boleh, atau jam 9 bisa kalau jam 9. Sekarang aja masuk, nanti janjian, kebetulan ada Aladin. Iya, boleh. Bisa janjian ke sini. Boleh. Ngobrol sebentar. Ada di MDM. Cuman sekalian janjian karena sudah malam juga kok. Biar dijadwalkan untuk besok. Ya, nah, besok makanya dijadwalkan jam 9 gitu bisa ya? Jam 9. Oke. Sebentar. Ini nih biar dengar juga. Rencana jam 9 ya. Jam 9 Jakarta ya. Ya, topiknya tentang apa ya? Kalau sekarang bisa dia suruh ke sini nggak apa-apa. Kalau bisa masuk ke sini aja dulu, nanti kita rundingan sebentar. Ya, cuman udah temanya kemalaman gini. Dan siap-siap. Waktunya pendek juga gitu loh. Enggak, maksudnya untuk besok. Oh iya boleh. Untuk temanya ini kan karena dia juga kan di luar negeri juga, jadinya KMDM aja, biar ajak KMDM aja Kang, kasih linknya Kang. Iya. Kasih link aja biar beliau langsung ke sana. Ya udah. Oke. Buat Iwan Pila saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gurunda angkat tangan, gimana Gurunda? Tafadhol. Ya. Baik, saya tanggapi sedikit ya. Mau didengar ataupun tidak, ini hanya ingin kembali meluruskan apa yang kemudian Saudara Yohanes tadi utarakan di dalam Matius 19. Ya, saya pun harus menyatakan kepada Anda bahwa orang-orang yang ada pada masa itu, orang-orang Farisi, itu bertanya kepada Yesus, bukan bertanya tentang istri berapa, poligami atau tidak. Mereka bertanya tentang perceraian istrinya dengan alasan apa saja. Sehingga Yesus mengatakan di dalam data nomor 19-nya, di situ dikatakan ketika orang-orang Farisi ini mengatakan jika demikian ya kita tidak perlu nikah, kita tidak perlu kawin, kata dia. Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin, kata orang-orang Farisi. Tetapi Yesus ya menimpali. Akan tetapi Yesus menimpali atau berkata kepada mereka, tidak semua orang yang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, ada yang orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi tidak ada larangan poligami di situ. Nggak ada juga perintah cukup satu istri. Adapun ketika dia berkata bahwa, bukankah di dalam kitabmu diterangkan bagaimana kemudian Tuhan menciptakan Adam?
dan juga Hawa. Lah ya memang Tuhan menciptakan Adam satu laki-laki satu perempuan. Itu awalnya nggak mungkin menciptakan langsung dua laki-laki, dua perempuan atau satu laki-laki lalu kemudian dua perempuan. Nggak mungkin, karena sedangkan satu ibu saja manusia itu sudah melakukan pertentangan antara satu sama yang lain, apalagi kalau beda ibu dari sejak semula. Jadi nggak ada hubungannya di situ. Nah, terkait dengan ajaran poligami, di dalam kitab Anda itu banyak, di dalam Perjanjian Baru itu sangat-sangat banyak ya pelaku-pelaku poligami. Nah, di dalam Perjanjian Baru ada enggak? Kalau Perjanjian Lama kan sudah nyata. Perjanjian Baru itu ada penggambaran yang kemudian diterangkan oleh Matius dalam Matius bab 21 nomor 1 sampai dengan nomor 10, itu jelas penggambarannya, perumpamaan yang dicontohkan oleh Yesus, 1 mempelai laki-laki, 10 mempelai perempuan. Ada 5 yang bodoh, ada yang 5 bijaksana. Itu perumpamaan yang kemudian Yesus jadikan contoh. Artinya bahwa Yesus tidak pernah melarang poligami, ya, bahkan memberikan perumpamaan poligami. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai pria itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ini siapa? 5 perempuan bijaksana yang menyambut kemudian Yesus. Itu data. Jadi mengenai poligami itu nggak bisa kemudian Anda kecam karena dipraktekkan dari kitab Anda sendiri. Makanya tadi ada sahabat Kristen yang mengakui bahwa memang Yesus itu berasal dari keluarga yang berpoligami. Jadi saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat, yang pada intinya kemudian yang tadi Anda utarakan di dalam Matius 19 itu, sekali lagi, itu tidak bercerita satu istri atau 2 istri. Itu bercerita tentang perceraian. Demikian.